Pak Adam sendiri, Ya. kira-kira kalau misalnya tujuannya udah tercapai, mau kemana lagi? Saya belum ada tujuan. Kalau udah tercapai udah mah. Maksudnya yang tujuan tadi. orang hidup kan untuk meninggal gitu kan. Gue ngapain lagi sih gitu. Iya, benar. Tapi maksud saya yang tadi, tujuan yang tadi dong. Masih Halo semuanya. Beli rantang, beli mayones. Selamat datang di Komputama Media Podcast. Oke. Nice. Kembali lagi bersama saya Andra, masih host terkece Komputama. Sebenarnya harusnya ada host lagi, satu lagi. Tapi saya nggak kenal sama kamu ya? Kok gitu? Kok nggak kenal? Kenalan dulu dong. Oh ya. Kali dong. Oh ya. Andra ya? Iya, Andra. Oke. Agak ribet ya. Tapi nggak pakai the backbone kan? Enggak. Oke, perkenalkan diri dulu. Oh, nama saya. Iya. Ya sudah pada tahu ya kalau saya nggak usah perlu di sini. Wah, jangan dong. Soalnya kan di judul juga ada nanti kan? Wah, enggak justru enggak ada. Kasih tahu Pak. Oke, nama saya Adam Fajar Setiawan. Iya. Saya dari jurusan animasi di SMK Komputama Majenang. Kepala prodi. Ya mungkin bisa dikatakan kayak gitu. Sekarang jadi kepala prodi ya di jurusan animasi. Mungkin di podcast kali ini kita bakal lebih fokus ke animasinya, tapi ke perkembangannya ya. Bapak datang masuk Komputama dari tahun berapa? Yang jelas sebelum kamu masuk saya udah masuk ya. Iya. 2018. Saya lulus kuliah 2017, nganggur setahun 2018. Harus di Iya, shout out yang nganggurnya itu ya. Nganggur dulu dong. Oke. Nikmatin waktu gitu. Oh kan. iya. Dan terus saya coba daftar di industri TV dulu. Soalnya kan saya basicnya di TV. Terus ke sekolahan karena panggilan alam. Kayak dari kecil mungkin dari SMA ataupun SMP itu suka ngajari orang lain. Padahal saya itu nggak tahu sebenarnya kan. Itu bener atau enggak. Yang penting saya ngajarin aja dulu. Iya, baik, yang penting niatnya kan ya. Sini ya seperti ini. Dinikmati, nyatanya sudah hampir 5 tahun ya di animasi. Gitu. Dari 2018 berarti udah 5 tahun. Ya betul, 2018 dulu waktu awal kaprodinya Pak Mudiono. Di situ saya banyak ngambil kelas yang videografi. Karena saya sadar saya belum bisa di animasi. Bisa tapi nggak bisa banget. Saya lebih baik mengakui daripada nanti dibilang orang sok bisa gitu. Iya sih. Nah, videografi karena relate ya sebenarnya videografi sama animasi. Karena gimana? Karena videografi dan animasi itu sama-sama membekukan frame. Iya betul. Karena tetap ada frame-nya kan ya. Iya. Sampai sekarang belum ada teknologi untuk menyimpan video. Adanya yang nyimpan Foto. frame. Oh iya, frame yang digabung. Iya, betul. Gitu ya. Ya kalau kalian lihat di editing kalian tuh lihat sendiri-sendiri. Ada FPS, frame per second. Nanti kalian buka, lihat itu gambar kalian tuh nggak gini, tapi gini. Kayak gitu. Oh. Tuh, yang ada teknologinya untuk ngerekam maju ke depan itu hanya audio. Iya betul ya. Oh iya ya. Saya malah baru sadar loh. Iya gitu ya, emang seperti itu. Berarti wah ilmu baru. Ternyata video selama ini ya tidak ada, itu hanya frame yang digabung. Frame yang digabung. Belum ada teknologi untuk nyambung gitu ya, kayak langsung nyambung. hanya frame aja. Kita bisa membekukan tapi tidak bisa kan tadi Bapak bilang basicnya itu di videografi. Emang Bapak dulu ngambil studi ya betul ya? Itu di mana? Saya di STMMTC Yogyakarta, prodi manajemen produksi siaran. Pantesan ya. Masuknya tadi ada basic di bagian videografi. Bisa sedikit tentang videografi gitu. Bisa sedikit, enggak banyak. Jangan merendah, Pak. Enggak, emang enggak bisa gitu, enggak bisa banget gitu. Ya bisa kan. Daripada kalian yang masih bisa saya sih, tetap. Iya. Karena saya duluan aja. Nanti kalian bisa lebih nge-explore lebih jauh gitu. Jelas. Kalau dulu pas awal masuk berarti langsung jadi guru videografi atau guru apa dulu? Ya dulu pas waktu awal kan ada mata pelajaran videografi, terus ada digital processing dan lain sebagainya. Terus saya ya karena ini lembaga pendidikan saya juga harus belajar. Ya pelan-pelan ngikutin alurnya. Ternyata relate kan antara videografi dan animasi. Cuman yang bedain, yang digarisbawahi perlu dibedain itu
kita directnya sama-sama manusia, tapi yang satu manusia untuk menggerakkan gambar, satu lagi manusia secara langsung. Jadi ya emang basicnya hampir sama ya? Ya sama. Gitu. Kalau gerakin manusia kita bayar ke manusianya, kalau sekarang di animasi kita bayar ke animatornya gitu. Bedanya di situ. Iya. Tekniknya juga hampir-hampir sama kayak berarti editor ya? Ya editor bisa. Terus kan kalau di Mana Proci itu ada diajarin jadi produser, jadi sutradara, jadi penulis naskah, semua kita diajarkan gitu. Tapi konsentrasinya terserah nanti di tugas akhir mau ngambil apa. Kebetulan saya tugas akhir ngambil penyutradaraan. Jadi, nah itu berarti nanti kalau udah selesai STM itu berarti D4. D4? Iya. Oh. Hah? Jadi STR, Sarjana Terapan. D4 Ilmu komunikasi, ya? iya. Banyak yang salah di sini. Karena di SMK Komutama terkenal dengan komputernya, saya dikira Sarjana Terapan Ilmu Komputer. Ternyata saya Sarjana Terapan Ilmu Komunikasi. Gitu. Tapi nggak apa-apa kom juga. Iya. Relate aja ya, nyambung. Yang penting nyambung. Oke. Akhirnya kok bisa jadi kajur itu gimana? Ya karena yang lain pada keluar. Enggak, sebenarnya prosesnya gini. Dulu di 2018 masih Pak Mudi, terus 2019 masih Pak Mudi, selanjutnya di 2019 itu saya dan Pak Zen, dulu kan ada kajur animasi sebelum saya itu Pak Zen, itu sempat ngobrol sama seniman namanya Pak Faisal Kamandobat. Di sini terkenalnya Gus Icol di sini karena dekat ya. Itu kita kolaborasi untuk bikin karya audiovisual. Karya audiovisual tersebut itu dibikin di SMK Komutama Majenang, melibatkan alumnus sekalian dan lain sebagainya, banyak hal lah. Itu ada karya, nanti kalian bisa cek aja sendiri, itu Sintren Save the World. Oh iya, saya udah lihat. Nah, Sintren Save the World itu dari kolaborasi Pak Zen, saya, seniman dan semua yang elemen yang ada di Komutama itu bikin karya bareng. Sintren Save the World kita di direct sama Pak Samuel Indratma, sama Mas Om Giwang Topo, Gus Faisal, itu pokoknya banyak lah seniman-seniman dari Jogja yang bantu kita sampai akhirnya di 2019 2020 awal sebelum pandemi 2019 atau 2020 awal itu karya tersebut dibawa pameran di Famer Frame Studio di Amsterdam. Wih, jauh dong. Kok bisa sampai sana? Ya bisa, kita bisa. Gila. Itu gimana itu? Sebenarnya kan kolaborasi ini kan kita menghidupkan, mereka kan seniman perupa atau seniman lukis gitu kan, banyak karyanya kita kolaborasikan dengan animasi. Animasi kan menggerakkan dari gambar-gambar tersebut. Nah, itu nanti ditambah audio dari Om Giwang Topo, itu ngambil semua audio yang bisa direkam di sekolahan. Di sekolahan dulu ada apa? Ada hadroh, ada gamelan, ada apa, itu dikolaborasikan sama-sama jadi audio tersebut. Audionya itu visualnya dari karya-karya yang dijadiin satu itu. Emang saya kan kemarin lihat juga ya, emang artsy banget gitu ya bentuknya. Ya itu karena direkturnya bagus, Pak Samuel Indratma. Kami hanya pelaksana ya. Tapi ya tetap aja kan. Iya, itu kita juga dibantu sama alumnus Mas Wahyu Nurul Iman, sekarang dia di Jogja. Itu alumnus SMK Komutama yang sangat cinta dengan Komutama, terus dia kuliah di ISI, mau bantuin, makanya warna dan itunya khas banget kan. Iya. Beda dari yang lain-lain gitu. Bener-bener kayak seni banget gitu. Iya, itu karya yang diniscayakan. Gimana ya biasanya? Selesai ya karena selesainya itu bukan karena ini, tapi emang harus diselesaikan untuk beberapa step selanjutnya. Tapi keren, jujur saya juga udah lihat keren. Kan kemarin juga ditampilin beberapa di SMP pas lagi ada acara sosialisasi dan lain, kan kebetulan saya juga ikut. Berarti setelah tadi udah bikin kolaborasi, kedepannya itu kita bakal mau ngapain lagi? Ada lagi nggak project-project? Kedepan sih masih ada progres bersama seniman itu, karena ya tetap dijalankan komunikasi yang baik, karena juga ada project yang belum bisa disampaikan karena belum bisa dimiliki bersama, kayak gitu kan. Lanjut ya, dari 2020 awal pandemi, semua kena masalah dengan
COVID terutama Iya. yang belajar hybrid dan lain sebagainya itu kan jadi masalah. Tapi karena karya yang kita ciptakan itu yang diciptakan sama Pak Zen dan teman-teman itu bikin SMK Kompu Tama terpilih jadi SMK Pusat Keunggulan. PK, iya. Nah, itu kan dari SMK PK. Selama pandemi itu kita survive, dapat bantuan dan lain sebagainya. Kita kolaborasi lagi dengan studio-studio animasi. Studio animasinya di Jogja ada Funimotion, di Surakarta itu ada 8 Mata. 8 Mata Studio gitu, 8 Mata Studio gitu. Tapi jauh sebelum itu kita sebenarnya sudah kerjasama dengan UKI Studio di Pala. 2018 atau 2000 berapa saya baru masuk itu kenal dengan studio UKI, kita sempat kolaborasi, anak-anak SMK Kompu Tama sempat diminta untuk bantu di sana. Lostang juga ya? Lostang itu bahasanya itu corporate dari bukan corporate ya. Kayak gabungan teman-teman dari seniman itu aja sih. Lostang. Lostang Majenangan itu yang kasih nama Pak Samuel Indratma. Gitu. Terus gimana? Ya setelah dapat SMK PK itu kan 2021 ngelahirin karya juga. Yang pertama Petualangan Keren. Kompu Tama. Itu yang sangat itu. Nah, itu kan kita kolaborasi dengan Funimotion Studio. Itu kan serial nanti jadinya. Yang jadi kalau nggak salah ya, saya lihat tuh ada juga yang 3D ya kalau nggak salah. Nah itu kan yang 2D, itu kan kita kerjasama dengan Funimotion, itu bentuknya ke Kompu Tama. Di 3D kita kerjasama dengan 8 Mata Studio animasi itu di Surakarta, itu menghasilkan Haji Harley. Itu baru 1 episode, mungkin udah dipublish apa belum ya? Kayaknya belum deh. Soalnya masih ada di post pro, masih butuh di visual effect lagi. Tapi nanti kalau udah waktunya tayang pasti akan ditayangkan. Tapi keren-keren semuanya. Saya jujur kan udah lihat ya, dari yang tadi Kompu Tama, terus dari Petualangan Keren. Iya. Itu kan emang ngambil semuanya kan ngambil dari Majenang kan? Iya. Khususnya Petualangan Keren gitu kan, banyak-banyak icon-icon Majenang di situ. Itu kan hasil dari kolaborasi kita sama Pak Samuel Indratma itu terutama ya. Karena dia yang benar-benar buka kita hal terdekat itu sebenarnya objek yang bisa dipublish ataupun bisa bahasa direaksiin. Gak usah terlalu jauh, tapi yang deket-deket aja dulu gitu deh. Kita tuh banyak banget kayak gitu kan. Kita mikir terlalu jauh padahal kita di depan kita itu ada sesuatu yang lebih baik gitu kan. Itu kan tujuannya emang seperti itu. Apalagi kalau bicara soal kultur, kan di sini kan campuran ya, ada Jawa, ada Sunda, terus ada bahasa yang sama, ada yang lain sebagainya gitu. Untuk karya-karyanya soal animasi banyak sih, tapi belum semuanya dipublish gitu. Karena ada beberapa juga yang kita mengerjakan karya bersama sama pihak lagi. Iya, jadi kita nggak bisa dipublish gitu kan, karena kita dibayar untuk itu dan lain sebagainya. Itu 2021 tadi ya, baru sampai 2021. 2022 kita lanjut SMK PK lanjutan juga, tapi kita dapat juga project dari Badan Bahasa Kemendikbudristek. Kamu bisa cek di YouTube-nya. Itu ada film animasi karya anak-anak SMK Kompu Tama Majenang. Tepuk tangan dulu. Gila. Ya, itu perlu. Apa itu? Itu karya animasi 2 dimensi. Termasuknya itu ada Mbak Weza yang ngerjain di sini. Oh iya. Iya dong. Dia udah ngerjain karya animasi 2 dimensi. Itu kita kolaborasi dengan UMN. Terus kalau saya ingat tuh sutradaranya Pak Firman Widasmara, itu dari studio apa ya? Saya lupa pokoknya. Bukan studionya, bukan itu. Lanting Animation. Lanting Animation studionya itu kita pokoknya kerjasamanya dari pemerintahan turun ke studio, turun ke Ainaki, turun ke sekolahan. SMK Kompu Tama Majenang mengerjakan itu. Kita didirect sama Mas Firman, terus tim pakar dari Ainaki langsung, terus yang bantuin kita di produksi itu dari UMN, Universitas Multimedia Nusantara. TD-nya dari UMN ya, Mas siapa ya? Mas Febrio, terus kreatif direkturnya Bu Desi ya? Siapa Bu Desi apa gitu, nanti cari ya, tulis di sini kelihatan namanya gitu. Oke, itu 2022 setelah sembari berjalan itu kita juga ikut achievement ini yang kalian sering lihat. Ini kan coba ceritain Pak. Tertarik banget aku. Kategori informasi usaha. Jadi di
Cimahi Digifest itu ada program atau ada lomba ya bahasanya, ada lomba yang yang tentang dunia audiovisual atau apa gitu, tapi lebih eksplisitnya ke animasi. Oh, animasi. Ketika animasi punya perusahaan dibikin unit usaha, itu kalau dikembangkan seperti apa langkahnya, kita masuk dari ini kan tingkat nasional dari beberapa ratus peserta, terus disortir lagi, kita alhamdulillah dapat kepercayaan, dapat juara kedua untuk program inovasi pengembangan di animasi. Keren banget. Dari dulu, dari awal kita mulai podcast kan, ini udah ada, baru diceritain sekarang ini. Ya, nggak ada yang cerita dong. Iya. Gini sih, itu yang dapat juga Mas Jera. Yang berangkat maksudnya. Kalau yang dapat ini saya. Saya harus sombong untuk itu. Nggak apa-apa, sombong boleh ya. Iya. Sombong boleh. Yang penting kan gelas nih ada bentuknya. Gitu. Sampai sekarang kenapa harus di animasi? Kenapa saya masih betah di animasi? Maksudnya saya kan belum tua-tua banget, harusnya masih bisa loncat-loncat dan lain sebagainya. Iya. Saya itu ada apa ya? Ada pemikiran tersendiri, jadi bawa gini. Ketika anak udah sekolah di sini jurusan animasi, kenapa kerjanya nggak bisa di animasi? Iya. Itu kan jadi problem sendiri sebenarnya. Kalau itu nggak bisa dipecahkan, mau sampai kapan kan seperti ini? Iya, benar. Di akhir 2022 sampai sekarang masih jalan gitu running. Kita coba gimana caranya kita bleeding teman-teman di jurusan animasi yang emang bener-bener punya potensi, yang bener-bener mau, kita bleeding ke studio-studio, kita masukkan mereka langsung ke industri yang nantinya dari industri tersebut bisa ngajarin ke anak-anak yang di sini nantinya. Jadi sekolah bener-bener standar industri di jurusan animasi. Kalau seandainya nggak seperti itu ya mau sampai kapan gitu kan? Kita tahu nih, kadang jurusan tahu kalau studio itu mau butuh siswa yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Iya pasti. Tapi kalau kita nggak mau menyesuaikan dengan kebutuhan industri, ya mau sampai kapan gitu kan? Kita yang kalah gitu, tetap kita yang ketinggalan. Jadinya malah ilmunya malah susah mau dipakainya di mana? Ya nggak relate gitu. Nggak ngikutin. Iya, nggak ngikutin kebutuhan industri gitu kan. Makanya kita coba bleeding anak-anak animasi yang kelas 3 kemarin, yang alumnus yang mau bantu. Kita bleeding di studio animasi yang sekarang lagi berjalan itu di Uki Studio, bikin 3D. Jogja ya? Enggak, di Pala dekat. Oh, di Pala. Cilacap ada. Itu studio animasi yang kita kerjasamanya dari tahun 2018 tapi baru follow up lagi. Ya biasa yang namanya komunikasi terputus kan. Iya. Tapi kita coba bangun lagi yang nanti stepnya untuk ke situ sih. Saya mikirin kayak gini. Gimana caranya anak-anak yang ada di SMA Kampung Utama itu untuk bisa jurusan animasi yang saya mikirkan ya. Jurusan yang lain juga nanti bisa ngikut lah insya Allah. Kalau satu jurusan bisa go public kan yang lain akan go public. Iya. Kalau industrinya nggak mau masuk ke sekolahannya bikin industri sendiri gitu loh. Gak usah terlalu jauh gitu. Keren kayak gitu kan. Iya bener. Ya ngapain kita berharap sama yang di luar kalau kita bisa berusaha sendiri gitu. Iya. Bisa mungkin sih untuk seperti itu dulu. Karena memang kalau dari pengajaran ya dan fasilitas ya sebenarnya udah bisa kita. Udah lebih Mas. Udah lebih banget malah ya. Ingat SDM-nya mau di manajemen atau tidak. Iya. Gitu. Nyatanya kita masuk ke sini juga juara kan. Orang yang lain gitu kan. Emang komput nih keren kali lah. Harusnya seperti itu. Baru sadar ya? Enggak sih kalau ini mah. Dari lama. Udah saya udah makanya saya masuk komput. Oke. Makanya jadi saya sadar gitu. Kredibel banget sebenarnya. Iya, bagus. Ya mungkin 2023 bisa 80% lah terserap langsung jurusan animasi. Itu yang saya canangkan. Itu bahkan mereka sebelum lulus pun udah kerja duluan gitu. Iya, kemarin kan udah banyak ya yang kesini ya. Iya. Dari animasi juga khususnya ada kasusnya udah diupload juga videonya, boleh kalian tonton. Itu kebetulan juga kan udah masuk kan mereka di project. Ya di industri. Di mana ya? Jogja ya? Nggak, ada di situ di Uki Studio. Oh yang Uki ya? Itu bleedingan awal. Ya biar nanti adik-adik kelasnya bisa diajarin sama mereka langsung, mentoring langsung. Ya langsung bisa. Berarti ini kalau udah tahu kebutuhan industri seperti apa kan mereka dulu yang ditarik nanti seperti itu. Jelas. Masya Allah ya. Berarti udah sampai ke 2023 sekarang. Ya sampai sekarang. Sekarang lagi ngebut untuk itu, untuk gimana caranya
bikin trust ke publik sih. Soalnya kan animasi kamu pikir aja, jangan pikir ya bahasanya. Apa-apa. Dibayangin aja di jurusan animasi mau jadi apa gitu kan pikirannya. Padahal kan nyatanya potensi usahanya sangat luas. Luas banget, apalagi kita di zaman udah semuanya serba digital. Iya. Ya kan? Jadi emang bagus. Kayak untuk iklan-iklan juga animasi itu bisa. Ya lebih ke media sih ya, lebih ke media, benar-benar media yang bisa. Ya tinggal kita manfaatinya mau kemana gitu. Kalau Pak Adam sendiri, kira-kira kalau misalnya tujuannya udah tercapai, mau kemana lagi? Saya belum ada tujuan tercapai. Kalau udah tercapai udah mah. Maksudnya yang tujuan orang hidup kan untuk meninggal gitu kan, mau ngapain lagi sih gitu? Iya benar. Tapi maksudnya yang tadi, tujuan yang tadi dong. Masih panjang dong. Masih panjang, masih banyak yang di setiap tahun tuh ada milestone sendiri-sendiri yang harus diloncati gitu kan. Jangan terlalu tinggi naro. Sebetulnya naik tangga kan dikit-dikit. Kalau terlalu tinggi ngasih loncatannya, kasihan yang meloncat. Kalau jatuh pasti sakit. Bukan maksudnya nggak nyampe nanti gimana? Oh iya. Kalau loncatnya terlalu tinggi kan nggak nyampe gitu kan. Iya sih. Kalau jatuh sih itu resiko gitu kan. Kalau jatuh seperti itu. Saya juga pengen yang teman-teman yang lain nanti kan nggak menutup kemungkinan ya dari jurusan lain atau apa kita bisa kolaborasi bikin apa kayak gitu kan bisa. Contoh kita sama jurusan teknik sepeda motor gitu kan, kita mau bikin anggaplah kita mau bikin sepeda listrik gitu kan, atau motor listrik gitu kan, kita bisa bantu desain untuk bodinya, desain mesinnya dan lain sebagainya. Kita bisa bikin itu nanti setelah jadi kita iklankan seperti apa. Kita ada jurusan pemasaran untuk mengiklankan, kita ada jurusan perbankan. Jadi coba disatukan dulu jurusan-jurusan yang lain. Kolaborasi ya, collab ya. Soalnya itu emang benar-benar relate semuanya, nggak ada yang bisa diinin. Satu ke bawah, yang lain akan ke bawah semua. Iya sih ya. Tapi ini ide bagus, bener-bener bagus ya. Apa kita nge-collabin jurusan-jurusan kayak tadi bener yang tadi TO sama. Iya, itu masih banyak hal. Gitu makanya di TO juga ada pembelajaran gambar 3D gitu kan, itu dimasukin untuk pembelajaran secara langsung ya, pembelajaran mata pelajaran pilihan itu kan fungsinya untuk seperti itu. Nanti tinggal jurusan lain tinggal masuk aja relasinya seperti apa. Contoh kayak TKJ itu bisa jadi manajemen filenya. Soalnya anak animasi itu rata-rata cerdas, sangat-sangat pintar, tapi untuk menyimpan itu tidak baik. Nah, pasti ada kelebihan kekurangan. Rata-rata seperti itu. Nyimpennya aja yang kurang baik, jadinya lupa, jadinya nggak kesimpan atau gimana gitu. Tapi kan kalau TKJ kan pasti SOP-nya kan jelas ya. Iya. Dari mulai ngidupin sampai nyalain nggak bisa. Kalau animasi kan nyalain tinggal pergi juga udah biasa gitu. Oh gitu. Oh pantas. Enggak, itu sebenarnya yang salah itu toolman ya. Oh iya. Harus dibiasakan ya, apalagi komputer itu kadang nyala-nyala di lab-lab itu kan ngurangi uatan. Makanya coba kalau di kolaborasikan kan pasti akan diingatkan terus sama anak TKJ. Jadi ada petugasnya anak TKJ matiin komputer di animasi gitu. Petugas lab. Ya kan perlu juga ya. Iya. Seperti itu. Tapi kok jadi petugas lab biasanya? Ya enggak. Kan kebutuhan kan menyesuaikan kondisi. Gitu. Siapa tahu kita lagi butuh teman untuk nungguin yang lagi lembur gitu kan. Kamu jadi satpamnya juga bisa gitu. Selain tugas lab masih banyak pekerjaan nanti. Ya nggak apa-apa. Oke. Ya oke. Tadi udah ngobrolin dari perkembangan dari 2018 sampai 2023. Ya. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman. Ya. Tentang PPDB nih. Masih dibuka kan? Masih. Oke. Bagi teman-teman yang tadi kan udah denger tuh perkembangan kita dari awal perkembangan khususnya jurusan animasi dari 2018 sampai 2023. Keren-keren banget proyeknya dan masa depannya juga kan udah ada gitu maksudnya. Sudah sedang di progress ya. On progress. Jadi buat teman-teman yang sekiranya tertarik sama dunia animasi atau dunia produksi konten khususnya content creator, boleh banget langsung daftar aja di SMK Komputa Majedang ya, khususnya masih kelas 9. Pendaftarannya ada offline, ada online. Kalau yang offline itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kebetulan adalah pasti yang jaga nanti dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi kalau pengen pastinya yang lebih gampang, kalian bisa klik link aja di bawah. Itu tiap hari. Linknya form ya kalau nggak salah ya mas. Iya, linknya form. Dan juga
kita bentar lagi mau ada nambahin di Spotify. Mungkin kalau kalian yang kuotanya pengen lebih irit gitu dengerin podcast kita tapi nggak mau pakai video, nggak mau ngeliat muka saya, ya boleh langsung aja masuk ke Spotify. Nanti kalian cari linknya juga ada di bawah nanti. Semua link ada di bawah. Ya, ada semua. Ada semua. Ya kamu mau cari apa di sini ada. Bisa kita sama-sama Sumatera. Enggak jauh. Sekali. Iya. Bengkulu. Iya. Kalau sebenarnya di animasi lagi. Mm-mm. Masih banyak sih sebenarnya fitur-fitur yang ditambahin. Contoh kayak kalau kalian teman-teman terutama kelas 9 tuh tertarik di dunia audiovisual. Kita lagi bikin game loh. Oh iya. Kalian tahu kan? Aku mau nanya juga. Iya. Kira-kira kalau kita masuk animasi itu bisa bikin game apa enggak? Kita lagi develop game. Oh bisa. Game petualangan, nanti playernya ya bisa nanti dipublishnya di Steam. Kalau bisa sih nanti di handphone kentang kalian juga bisa sih nanti. Iya. Handphone saya memang Oppo. Iya. Memang jadul. Saya nggak tanya sih, cuman saya tahu gitu aja. Nggak perlu dijelaskan. Iya. Itu gimana coba Pak? Jadi kita gamenya? lagi proses develop game Hmm. sama mitra kita juga. Yang jelas 3D nantinya itu ada game petualangan. Ya kalau zaman dulu tuh ada kayak Pokemon, Iya. ada kayak apa lagi ya yang modelnya tuh kita ngerawat atau kita itu membesarkan kita tuh ngerawat pohonnya jadi pohon gitu, ngerawat apa jadi apa gitu. Yang hewan-hewan gitu. Gitu nanti adventure, nanti kita ada battle-nya juga, ada apanya. Nanti setiap kelas di SMK Komputer Utama itu ada satu hero-nya sendiri yang nanti akan dimodelkan di sport. Wih, seru banget kayak Iya gitu. dong. Oh gila. Iya gitu. Ya nggak apa, nanti kalau yang udah lulus juga masih bisa ya. Iya. Tetap itu kan game player ya, harus Itu dimainkan. publishnya kapan? Ya itu rahasia ilahi dong. Kalau kalian mau ya masuk Komputer Utama dulu. Saya nanti udah lulus. Ya nggak apa-apa kan, masih tetap alumnus kan masih bisa ada ikatan alumnus. Ya ada hero alumnus. Ada dong. Hero alumni. Itu nanti kita bisa develop apa yang kalian lihat itu yang akan kalian dapatkan. Apa yang kita lihat kita yang dapatkan. Iya, kalian mau bikin apa gitu, lihat apa mau jadi hero bisa gitu, bisa. Kita kan udah canggih ya. Oh, gamenya udah progres dari kapan? Itu sebenarnya dari awal 2022. Bentar, saya ingetin dulu. Soalnya terlalu banyak progres. Oh, Makanya saya kan 2022 tengah ke akhir, kuartal ketiga 2022 itu udah mulai progres. Sekarang masih di art design, jadi masih ngumpulin lagi dari teman-teman mau ada ide apa bisa kirim fax ke Kamotion ataupun ke apa namanya, ke sosmednya jurusan animasi. Kalian punya ide apa, mau bikin apa? Saya dari awal juga kan podcast ini pun sudah sempat komunikasi dari awal. Mau gimana Pak dan lain sebagainya. Jalan aja dulu Mas. Pokoknya di sini tuh di animasi terutama selain di pembelajaran, kita juga ada ekskul Kamotion. Itu teman-teman yang pengen bikin video apa, bikin film pendek, bikin film panjang juga akan disupport gitu kan. SMK Komputer Utama tuh nggak cuma sekarang ya, kalau kalian pikirkan anak kelas 9 terutama, sekolah itu bukan hanya tentang belajar loh, tapi ya tentang menikmati kehidupan loh. Dalam. Iya, kalian kalau belajar hanya belajar aja kayaknya jenuh gitu kan. Kalau di SMK Komputer Utama kan banyak prakteknya, porsinya gitu kan. Karena realitanya kayak gitu sih, di industri itu banyak membutuhkan orang yang bisa daripada yang hanya sekedar bisa aja. Itu gimana cara anak-anak untuk bisa. Jadi di SMK diajarkan untuk bisa dulu biar memang benar-benar siap untuk kerja di industri-industri yang membutuhkan gitu. Ini juga kemarin saya dengar juga dari podcast sama Pak Ratio, memang di SMK Komputer Utama tuh pengen ini disiapkan ya. Memang benar sampai benar-benar bisa. Iya, makanya kalau industri yang nggak mau, kita terima sendiri, kita bikin industrinya sendiri gitu. Gimana caranya? Kalau animasi masih bisa dong. Iya. Ya Komputer Utama bisa lah, bukan service nanti depan. Horizon bisa. Bisa semua mau bisa. Semuanya bisa Kalian ya. lihat aja nanti 1 atau 2 tahun ke depan banyaklah pencapaian yang akan kelihatan. Karena kalau saya bilang tentang opini ya terlalu jauh ya. Iya. Kan realita aja.
Nyatanya seperti apa sih anak SMK Utama? Ya sebelum lulus juga banyak yang udah diinden Mas untuk kerja jurusan animasi. Anak ini di sini, anak ini di sini dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau untuk publikasinya di luar itu nggak terlalu banyak karena saya tuh masih tertutup sama ini nih. Apa tuh? Kepikiran orang tua kalau di animasi itu mau jadi apa? Ah iya. Banyak yang mikir kayak gitu. Iya. Jadi jawabannya apa Pak? Ya kalian nggak lihat Atta Halilintar. Loh. Ya enggak maksudnya kan kalian nggak lihat yang lain-lain gitu kan. Kalau di animasi kan nggak cuma sekedar bikin animasi, bisa jadi content creator, bisa jadi desainer gitu kan. Benar. Kita juga ada, selain di pembelajaran itu yang saya tekankan lagi di eskul tuh ada juga eskul yang gimana caranya untuk mengembangkan potensi diri ya. Jelasnya ada yang pengen jadi pengusaha kaos ataupun cloth gitu kan, kita support gitu kan, kita bisa gitu kan. Kalau ada yang pengen jadi pengusaha kriya, mau bikin figura atau apa dan lain sebagainya, sama Kamu Utama kan support insya Allah setiap potensi-potensi dari anak tersebut. Kita nggak pernah menutup kemungkinan. Wih, banyak banget ya. Oh iya. Coba kalau kamu suruh ngitung, cukup nggak 10 jari ini untuk eskul di Kamu Utama? Wah banyak, enggak lebih. Lebih kan? Lebih. Iya sangat banyak. Emang benar-benar di eskul itu ada untuk benar-benar membangun potensi yang ada di sekolah. Saya aja sebenarnya eskul itu diciptakan untuk menggali potensi ya. Karena ya, di usia kalian itu saya rugi dulu waktu SMK ataupun di waktu kalian itu nggak ikut eskul karena saya nggak bisa punya pengalaman lebih dalam berorganisasi. Itu sangat berpengaruh nanti di dunia kerja kalian. Kalian bisa kerja sesuai tekanan ataupun tidak itu kan dilatih ya. Kalau nggak ikut organisasi nggak bisa. Gitu. Sebenarnya gini ya, nggak balik lagi ke topik animasi itu kalau yang ada di pikiran kan pasti bikin kartun, bikin apa ya? Kartun lah ya. Iya. Rata-rata gitu, Upin Ipin, bikin apa gitu. Sebenarnya kan di animasi itu juga ada divisi-divisi tersendiri ya. Dari ini yang kita paling umum aja. Di setiap film ada editornya nggak? Ada. Pasti. Di setiap sinetron ada editor nggak? Ada. Iya kan kita bahas umumnya. Iya. Editor itu juga ada spesialisasinya lagi. Ada visual effect, ada compositing, ada yang lain sebagainya. Dari mulai VFX sampai lain sebagainya. Itu tuh butuh orang loh untuk ngerjain. Oh iya. Iya. Makanya potensinya tuh sangat luas di animasi. Makanya saya coba gali lagi gimana caranya. Bukan hanya internal saja, eksternal kita coba bangun relasi lagi untuk bisa mengembangkan lagi jurusan animasi itu seperti apa. Jujur aja sampai sekarang saya mau masuk kelas itu bingung mau ngajarin apa karena animasi itu terlalu generalis. Banyak banget Mas. Ada yang pengen jadi produser, ada yang pengen jadi fotografer, ya. Ada yang pengen jadi syuting manten, iya kan? Iya. Ada yang pengen jadi filmmaker, ada yang pengen apa lain sebagainya. Nah itu kan mereka kan akan menemukan jalurnya sendiri-sendiri. Nah, makanya di kurikulum yang disediakan di SMA Kamu Utama itu emang benar-benar untuk mendisiplinkan, bukan mendisiplinkan ya, untuk membantu mengarahkan ke potensi-potensi yang dia ada. Contoh di kelas 10 nanti dikasih semuanya di animasi dari awal sampai akhir, pipeline produksi itu apa, terus siapa aja yang kerja, kamu bisa kerja apa aja sih di animasi gitu kan. Iya. Contoh gini, di animasi di praproduksi itu kan membutuhkan produser, saudara, penulis naskah, tim riset, ada yang lain sebagainya gitu kan. Itu ada orangnya sendiri-sendiri. Dari manajer. Terus di produksinya di animasi itu ada dari mulai capturing, ada yang motretin aja kerjanya. Emang suka foto bisa kerja di situ, motretin gambar apapun capturing. Iya, capturing bisa. Motret gitu. Terus masuk lagi ke yang bisa gambar aja, gambar doang aja dibayar di Kamu Utama, di animasi gitu. Di animasi. Iya, nggak bisa ngewarnain, nggak bisa gambar, ngewarnain aja itu ada bayarannya di jurusan animasi. Oh. Banyak banget ya. Mewarnain itu kalau 2 dimensi kan kita kan setiap scene-nya kan cuma digambar in between. Iya. Gambar selang, gambar di antara in between kan. Iya. Itu nanti diwarnain lagi per scene-nya, itu ada angkanya di situ. Terus nanti kalau udah bisa in between, bisa yang lain sebagainya, bisa kompos, itu baru sampai produksi ya, belum sampai nanti di post productionnya dari mulai preview, dari mulai ngeliatin satu-satu, ngecekin satu-satu gitu kan, terus nanti diedit lagi, di
visual effect gitu kan, visual effect, terus baru di composite, terus yang lain sebagainya itu kan sangat banyak, dan itu nggak menutup kemungkinan kita bisa mengerjakannya dari rumah. Karena emang device-nya juga kita masih bisa dikirim gitu kan ya. Iya, filenya bisa dikirim gitu. Kalau emang udah bisa itu kita bisa remote dari rumah kerjaannya. Jadi ya di produksi di animasi itu kan panjang banget, banyak banget SDM dan lain sebagainya. In betweener, animator, modeler, apalagi itu kan banyak banget pokoknya. Dan setiap itu membutuhkan keahlian khusus. Kalau dari sekolah ngasih keahlian khusus ke anak itu, saya takutnya anak itu nggak sesuai, ataupun dia malah berontak, malah jadi nggak mau sekolah. Iya. Banyak kan kayak gitu kan. Banyak. Ketika potensinya kita udah paham di kelas 10, kelas 11-nya baru kita masukin ke konsentrasi. Ini mau masuk di mana, di 2D, 3D dan lain sebagainya. Nanti beban pengajarnya menyesuaikan kebutuhan anak tersebut. Tuh, nanti kelas 3 baru masuk ke kelas 2 semester, berarti semester 3 kelas 2 semester 1. Kelas 2 semester 1 semester 2. Saya hitungin ya, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Iya, 6. Hitungnya gitu ya. Semester keempat itu udah masuk project based learning. Jadi udah project dari luar dimasukin, anak-anak ini sesuai QC atau enggak. Nanti kalau enggak, dia di bagian mana kan bisa disesuaikan. Di kelas 3 semester 1 itu udah bisa masuk project on project. Nanti kelas semester 6-nya dia udah bisa go publish. Ibaratnya kalau mau magang sekalian kerja, harusnya sih udah bisa diterima di kerjaan, karena emang udah ada project based learning ya. Dia udah tahu dia mau ngerjain apa dan gimana cara ngerjainnya gitu ya. Cara kerja udah paham. Jadi dan yang mau 2D ya cari studio 2D, 3D, studio 3D dan lain sebagainya. Gitu. Lagi coba bangun relasi lagi untuk yang lain seperti itu. Hanya juga di Komputama juga dibanyakin eskulnya. Supaya nanti pas udah di kelas 2 mereka udah tahu mau kemana, tinggal masukin aja. Iya, tinggal ngikutin ngemilah lagi kan, bantu eskul kan, itu jam tambahan yang benar-benar dibutuhkan untuk mengembangkan potensi yang lain. Iya, benar. Iya, kadang kan ada gitu anak animasi tapi sukanya silat. Nah, dia silat gitu kan. Perlu ditekankan lagi, ketika di industri dimanapun tempatnya, tempat kerja apapun, kenapa di SMK Komputama ada kesan yang lain, yaitu memperbaiki attitude, karena emang benar-benar di industri itu yang dibutuhkan etika. Ketika etikamu nggak bisa, ya sampai kapanpun kamu nggak akan bisa jadi apa-apa lah. Kenapa disiplin, kenapa dan lain sebagainya, itu kan karena ada sebenarnya buat kamu sendiri kok, bukan buat orang lain. Gitu kan konsepnya gitu. Kalau kalian udah jalan gitu kan, udah jurusan animasi, jurusan apa, kalau mau switch ya nggak masalah, kita masih ada eskul, masih bisa bantu support kebutuhan kalian di mana aja. Soalnya kan hidup itu cuman soal nyari happy ya. Iya. Ya kalau nggak happy ngapain dijalanin gitu kan. Selamat dan bahagia. Lembah intermezzo ya. Kalau hidup nggak happy ngapain? Iya kan? Iya, bener. Iya sih. Kamu berangkat ke sekolah, kalau dari awal bangun tidur kamu udah nggak happy, sampai sekolah udah nggak bakal happy. Iya, gini nanti sekolah. Kayak kamu biasanya kan kayak gitu kan? Oh, tidak dong. Saya sangat percaya anak komputer mah nggak ada yang seperti itu. Tidak ada. Bener itu. Jam kos membaca. Baca artikel. Iya. Iya benar-benar gitu sih. Yang saya takutkan itu gitu. Kalau udah milih dan ngerasa nggak cocok, nanti jadinya kayak ubah gitu kan jalannya kan. Soalnya hidup itu emang seperti itu, fluktuatif. Kadang kita butuhkan, kadang nggak butuhkan. Kadang yang kita butuhkan nggak datang gitu kan. Yang kita butuhkan datang, yang nggak butuhkan itu malah yang datang gitu, atau gimana ya bahasanya. Iya. Ya butuh nggak butuh kadang seperti itu. Tinggal nikmatin aja. Kalau udah happy ya udah jalanin. Gitu. Karena sebanyak apapun kamu bisa apa aja nih? Generalis bisa jadi semuanya. Tapi kalau kamu nggak happy ngapain? Oh iya juga ya. Di sini. Nggak mungkin kan kalau kamu nggak senang ataupun nggak happy kamu ada di sini gitu. Teman-teman yang ada di sini juga saya rasa kayak gitu. Kalau dia di sini cuman nungguin kamera, takut kamera jatuh gitu. Kalau nggak emang seneng, basicnya di situ kan nggak bakal gak bakal bertahan lama kan, bakal ganti yang lain sebagainya gitu kan. Bener. Langsung ke pertanyaan terakhir. Iya. Ini pertanyaan saya tanya ke semuanya, semua narasumber. Apa momen yang paling membahagiakan menurut Pak Adam
Kalau ditanyain momen yang paling suka, disadarin nggak disadarin, saya dari kecil, dari mulai zaman handphone pakai kamera, saya tuh suka nyimpenin gambar, foto, motretin orang gitu kan. Saya nggak pernah tahu ini bagus atau enggak, tapi bagiku nyimpen foto jelek itu suatu hal terbaik dalam hidupku. Nyimpan foto jelek. Oke. Karena kalau kamu lihat foto jelek itu kamu akan langsung ingat momennya gimana dan situasinya seperti apa. Tapi kalau foto bagus, biasa mas. Oh iya sih ya. Dan saya nggak akan pernah menikmat atau gini. Kalau saya bepergian, kalau saya mau ke tempat itu lagi, saya nggak akan foto di situ. Nah, kenapa tuh? Kalau udah ada fotonya ngapain di situ lagi? Oh gitu ya. Rata-rata kan seperti itu kan? Iya ya. Oh iya ya. Kayak kita ke rumah ya. Ngapain kita foto di rumah ya? Iya. Kan tiap hari sih kita di rumah. Iya. Padahal rumahmu kan kita nggak pernah tahu ada apanya gitu kan. Siapa tahu pas lagi foto ada kuntilanak. Oh, nggak apa-apa. Kan nggak tahu. Viral nanti. Iya. Viral nggak apa-apa. Gitu. Oke. Artinya Pak Adam suka foto jelek. Ya. Foto orang jelek gitu rasanya gitu. Gini, yang jelas kalau kamu berharap akan banyak dapat bekal di sekolahan, kamu jangan terlalu menggantungkan tinggi ekspektasi. Karena pada realitanya jalanmu ya jalanmu sendiri. Baiklah. Iya kan? Iya. Gitu. Kalau saya mungkin bukan orang baik dan saya juga bukan orang yang bisa dikatakan lebih baik daripada yang lain. Saya cuma berpedoman seperti ini. Kalau kamu pengen baik, rubah dari cara membangun tidur. Rubah dari cara kita bangun tidur. Kalau kamu bangun tidur happy, seharian kamu happy. Bangun tidur kamu sakit, seharian kamu sakit. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Tadi kita udah ngomongin dari perkembangan SMK Komputama khususnya di bidang animasi dari 2018 sampai 2023. Kalau untuk sebelum-sebelumnya sengaja memang kita belum bahas karena memang Pak Adam belum masuk datang ke sini 2018 ya. Oke, thank you banget ya. Dan jangan lupa kalian kalau mau nonton atau mau dengerin kita di Spotify ada linknya di bawah. Ya, jangan lupa klik like, komen dan subscribe ke YouTuber lain.